Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang transformasi geometri pada kurva, yaitu tentang dilatasi kurva. Nah, untuk dilatasi kurva ini, silahkan bisa kalian ingat-ingat kembali ya, kita review kembali bagaimana sih mencari hasil dilatasi dari suatu titik perhitungannya. Dimana untuk dilatasi ini perhitungannya nanti kita akan bergantung pada dua hal, yaitu faktor skala atau bisa disebut dengan K, dan juga pusat dilatasinya. Nah, pusat dilatasi ini juga akan dibagi dua ya, dimana untuk yang pusatnya O yaitu 0,0 dan yang kedua untuk pusatnya P M,N. Nah, dua perhitungan ini silahkan kalian review lagi ya, kalian buka lagi catatan kalian. Nah, untuk lebih memperjelas lagi bagaimana sih cara mencari hasil dilatasi dari suatu kurva, kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, untuk perhitungannya atau untuk mencarinya kurang lebih sama dengan translasi maupun refleksi seperti itu ya. Oke, contoh soal yang pertama. Misalkan terdapat garis G yang persamaannya adalah 2x plus y min 6 sama dengan 0, akan dilatasi dengan faktor skala negatif 3 terhadap titik pusat 3,1. Oke, yang ditanyakan adalah hasil dilatasinya. Oke, nah di sini berarti untuk yang negatif 3 ini berarti sebagai nilai K-nya, titik pusat 3,1 berarti dia nilai M, N. Berarti yang akan nanti kita gunakan rumusnya adalah yang terdapat M dan N-nya. Nah, untuk mengerjakannya berarti sama dengan yang translasi. Kita misalkan ada suatu titik X dan Y, di mana titik X dan Y itu terdapat pada garis G. Nah, akan kita cari itu adalah hasil dilatasinya, yaitu X aksen dan Y aksennya. Oke, untuk mencari X aksen dan Y aksen, jika dia dilatasi terhadap pusatnya M, N, maka yang kita gunakan adalah X aksen Y aksen sama dengan sini K, berarti negatif 3, 0, 0, negatif 3 ya, K, 0, 0, K, kemudian dikalikan X min M. X nya berarti tetap sebagai X, min M nya berarti min 3, kemudian Y min 1, Y min N, ditambahkan dengan MN 3, 1, seperti ini. Oke, kita kalikan, berarti X aksen, Y aksen sama dengan yang pertama dulu ya, beri 1 kali kolom 1 ini, seperti ini. Berarti akan menghasilkan min 3x plus 9. Kemudian yang kedua, min 3y plus 3, kemudian ditambahkan 3, 1. Nah, dari kesamaan matriks ini kita peroleh persamaan yang pertama, yaitu X aksen sama dengan min 3x, ini kita jumlahkan berarti plus 12. Kemudian persamaan yang kedua, Y aksen sama dengan min 3y plus 4. Nah, karena yang akan kita cari itu adalah hasil dilatasinya atau G aksennya, berarti sini kan X dan Y nanti akan kita substitusikan menjadi X aksen dan Y aksen. Berarti ini kita ubah nih persamaannya. Berarti min 12-nya kalian pindahkan ke ruas ini. Kemudian negatif 3 juga kita akan bagi ya. Berarti di sini menghasilkan persamaan X aksen min 12 per min 3 itu untuk yang X.
Begitu juga untuk yang Y ya. Ini kemudian negatif 3-nya tambahkan juga, berarti akan menghasilkan persamaan Y aksen min 4 per negatif 3. Itu untuk persamaan Y. Kemudian kedua persamaan ini kita substitusikan ke dalam persamaan G, persamaan garisnya. Berarti persamaan garis G-nya kan itu adalah 2x plus Y min 6 sama dengan 0, sehingga G aksennya itu sama dengan 2, X-nya kita substitusi dengan yang ini, X aksen min 12 per negatif 3, kemudian plus Y, Y-nya adalah Y aksen min 4 per min 3. Ya, berarti ya aksen min 4 per negatif 3, kemudian min 6 sama dengan 0. Nah, untuk yang duanya berarti kita kalikan dalam sini ya. Berarti menghasilkan berarti sini 2x aksen min 24 per min 3 ditambah Y aksen min 4 per min 3 min 6 sama dengan 0. Nah, apabila kita ingin ini kan persamaan garisnya biar dalam bentuknya linear ya, karena ini ada pecahan per 3, berarti semua ruas ini semua ruasnya dikalikan dengan negatif 3. Ini dikalikan negatif 3 berarti tetap 2x aksen min 24 plus Y aksen min 4. Nah, ini negatif 6-nya kita kalikan dengan negatif 3, berarti plus 18 sama dengan 0. Seperti ini ya, berarti persamaannya menjadi 2x aksen plus Y aksen, kemudian ini kita jumlahkan min 24 min 4 berarti min 28 plus 18, berarti min 10 sama dengan 0. Sehingga persamaan hasil dilatasi garis G, persamaannya itu adalah 2x plus Y min 10 sama dengan 0. Itu contoh soal yang pertama. Kita masuk contoh yang kedua. Di sini soalnya lingkaran x min 4 kuadrat plus y min 2 kuadrat sama dengan 4 akan didilatasikan dengan faktor skala negatif 3 dilanjutkan dengan dilatasi dengan faktor skala 1/6 terhadap titik pusat 0,0. Yang ditanyakan adalah hasil dilatasinya. Nah, di sini karena didilatasi sebanyak 2 kali ya, berarti kita akan mencari komposisi dilatasi, dimana kita cari tahu dulu faktor skalanya, yaitu K1 kali K2 nya, berarti negatif 3 kali 1/6, hasilnya negatif setengah ya. Oke, sama seperti sebelumnya, kita misalkan x, y itu adalah suatu titik yang terdapat pada lingkaran ini. Nah, akan kita cari itu adalah x aksen dan y aksen. Nah, di sini kita akan cari x aksen dan y aksennya. X aksen, y aksen itu sama dengan, tadi faktor skalanya adalah negatif setengah ya, karena kita sudah kalikan. Berarti sini negatif setengah, 0, 0, negatif setengah dikalikan dengan xy. Karena di sini pusatnya adalah 0,0. Nah, dari kesamaan matriks ini kita peroleh persamaan yang pertama, yaitu x aksen nilainya sama dengan min setengah x. Min setengah x.
Oke, kemudian yang persamaan yang kedua, Y aksen itu sama dengan min setengah Y. Sehingga dari persamaan ini kita peroleh juga X itu nilainya sama dengan negatif 2X aksen, dan Y itu nilainya sama dengan min 2Y aksen. Nah, kemudian dari kedua persamaan ini kita substitusikan. Kita substitusi ke persamaan lingkaran L-nya. Di sini kita substitusi ke X min 4 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Oke, kita substitusikan, berarti X-nya disubstitusi dengan min 2X aksen. Berarti sini min 2X aksen min 4 kuadrat plus Y-nya juga menjadi min 2Y aksen min 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, untuk persamaan ini kita sederhanakan lagi ya. Oke, di sini arti kuadrat kan berarti bisa kita jabarkan menjadi min 2X aksen min 4 kali min 2X aksen min 4 ya, seperti ini. Begitu juga yang ini, berarti ditambahkan min 2Y aksen min 2 dikalikan min 2Y aksen min 2 sama dengan 4. Oke, kita keluarkan faktornya dari masing-masing ini, setiap kurungnya. Min 2X aksen min 4 kan berarti faktornya bisa kita keluarkan negatif 2 ya. Sisanya sini X aksen plus 2. Begitu juga yang ini, berarti min 2 X aksen plus 2. Kemudian plus, ini juga berarti min 2 Y aksen plus 1. Ini juga min 2 Y aksen plus 1 sama dengan 4. Oke, ini bisa kita kalikan ya. Bisa kita kalikan menjadi 4. Ini kan X aksen plus 2 nya ada 2 kali nih, berarti bisa kita tuliskan X aksen plus 2 kuadrat plus ini juga berarti 4 X aksen, bukan X aksen, Y aksen plus 1 kuadrat sama dengan 4. Nah, di setiap ini mempunyai faktor 4, berarti semuanya ini bisa kita bagi dengan 4, sehingga hasil persamaan akhirnya itu adalah X aksen plus 2 kuadrat plus Y aksen plus 1 kuadrat sama dengan 1. Atau kita peroleh hasil dilatasi dari lingkaran tersebut, persamaannya lingkarannya adalah X plus 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 1. Oke, seperti ini ya. Ini contoh yang kedua. Kemudian untuk contoh soal yang terakhir, di sini ada soal suatu garis yang melalui titik negatif 1,2 dan 3, negatif 1 didilatasi dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 1,1. Yang ditanyakan adalah hasil dilatasi garis tersebut. Nah, di sini ada suatu garis yang melalui dua titik. Berarti yang pertama harus kita cari adalah persamaan garis tersebut. Di SMP kalian pernah belajar ya tentang bagaimana sih menentukan suatu persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Diibaratkan titik yang pertama negatif 1,2 ini titik X1 dan Y1, kemudian titik yang kedua 3,1 itu adalah titik X2 dan Y2. Nah, untuk mencari suatu persamaan garis lurus, jika diketahui dua titik yang dilalui oleh garis itu, nanti akan kita gunakan dengan rumus ini ya, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita gunakan rumus ini.
dulu di SMP di bab kalau tidak salah itu persamaan garis lurus tentang gradien gitu ya. Oke, kita masukkan nih. Berarti Y min Y1 nya itu adalah 2 per Y2 nya berarti 1 min 2 sama dengan X min X1 nya berarti min 1 X min 1 per X2 nya berarti 3 min 1. Oke, berarti sini Y min 2 per min 1 sama dengan X plus 1 per 3 plus 1, 4. Setelah itu berarti ini kita kalikan silang ya. Berarti sini 4Y min 8 sama dengan min X min 1. Kita bawa ini ke ruas kiri semua. Berarti sini X plus 4Y min 8 plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan garisnya itu adalah X plus 4Y min 7 sama dengan 0. Ibaratkan ini persamaan garis M. Nah, kita akan mencari bayangan dari garis M ini. Terus sama ya seperti tadi ya, kita misalkan X dan Y itu adalah suatu titik yang terdapat pada garis M. Kita cari X aksen dan Y aksennya. Nah, ini ya, berarti di sini ini nilai K, 2 itu nilai K, 1,1 berarti dia nilai M dan N-nya. Oke, berarti sini X aksen dan Y aksen sama dengan K-nya berarti sini 2, 0, 0, 2. Kemudian X min M berarti X min 1, Y min 1 ditambahkan dengan 1, 1. Oke ya. Berarti sini X aksen, Y aksen sama dengan 2X min 2, ini 2Y min 2, kemudian ditambahkan 1, 1. Sehingga kita peroleh persamaan yang pertama itu adalah X aksen sama dengan 2X ini min 2 plus 1 berarti min 1. Kemudian persamaan yang kedua Y aksen sama dengan 2Y min 1 juga. Oke, kita buat ini ya persamaannya ya, berarti X aksen plus 1 per 2 itu sama dengan X. Kemudian yang kedua Y aksen plus 1 per 2 itu sama dengan Y. Nah, kedua persamaan ini kita substitusikan ke garis M ini, persamaan garis M. Oke, M-nya itu kan X plus 4Y min 7 sama dengan 0. Sehingga M aksennya itu sama dengan X-nya. Berarti kita ubah menjadi ini ya. X aksen plus 1 per 2 ditambah 4. Y aksennya berarti Y aksen plus 1 per 2 min 7 sama dengan 0. Oke. Kemudian ini bisa langsung kita semuanya kita kalikan 2. Kenapa? Biar ini tidak dalam bentuk pecahan ya, tapi dalam bentuk persamaan linear. Berarti sini hasilnya X aksen plus 1 plus ini 2-nya hilang, berarti 4-nya kita kalikan ke sana. 4 Y aksen plus 4, nah min 7-nya kita kalikan 2. Min 14 sama dengan 0. Sehingga sini persamaannya menjadi X aksen plus 4 Y aksen ini plus 5 min 14 berarti min 9 sama dengan 0. Oke, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa hasil dilatasi garis tersebut itu adalah X
plus 4Y min 9 sama dengan 0. Oke, itu tadi 3 contoh soal mengenai dilatasi suatu kurva. Silahkan bisa kalian catat dan bisa kalian pahami kembali. Semoga bisa membantu.